Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, masyarul muslimin, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita kembali bertemu, berjumpa, bersua, bertatap muka dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang ke-244, yaitu al-imanu bi anwa'it takdir, yaitu beriman dengan jenis-jenis takdir, ya, beriman dengan jenis-jenis takdir. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya beriman kepada takdir itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, pengertian takdir, kemudian kedudukan beriman kepada takdir, yang ketiga, hakikat beriman kepada takdir. Nah, hakikat beriman kepada takdir ini dibagi dua: beriman secara mujmal, secara umum; yang kedua, beriman secara tafsil, secara terperinci. Nah, beriman kepada takdir secara terperinci ini kita bagi dalam beberapa hal, Yang pertama, kemarin pelajaran yang lalu kita sudah bahas, yaitu beriman dengan marotib, tingkatan takdir. Nah, ini pada pelajaran yang lalu. Nah, sekarang yang kedua, yaitu beriman dengan jenis-jenis takdir. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, takdir itu ada 5 macam berdasarkan dari dalil-dalil dan istiqra para ulama yang mereka meneliti terhadap dalil-dalil syar'i. Itu ada 5 macam yang wajib bagi setiap mukmin untuk beriman dengan macam-macam takdir tersebut. Yang pertama, dan hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Syifa'ul Alil, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Hakami, Al-Hafiz Al-Hakami dalam kitab Ma'arijul Qabul, dan juga dibawakan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dalam kitab Sabilur Rasyad fi taqriri masailil i'tiqad. Kata beliau, yang pertama adalah at-takdirul azali. Ya, jenis takdir yang pertama adalah takdir azali. Takdir azali fil lauhil mahfuz inda khalqillahi lil qalam wa qabla khalqis samawati wal ardi bi khamsina alfasanah. Ya, takdir azali itu ada di Lauhul Mahfuz. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam, sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam dan takdir ini ada di Lauhul Mahfuz, itu disebut dengan takdir azali. Takdir azali. Dalilnya dalam surat Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu, kulla syai'in nakirah, menunjukkan umum, semuanya, segala sesuatu, ahsaynahu telah kami tetapkan, telah kami tulis, kata Allah Subhanahu wa taala, fi imamin mubin, di dalam Lauhul Mahfuz. Sebagaimana pada hadis Imran bin Husain dan juga hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhum ajmain yang pernah kita baca, yang pernah kita baca.
Di antaranya hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani adam baina isbi'ain min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusrifuhu haitsu yasha. Iya. Kemudian Nabi SAW membaca Allahumma masrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ta'atik. Begitu juga hadis yang lain yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abdullah bin Amr bin As juga, riwayat Imam Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Wallahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanatin wa qala arshuhu alal ma. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan arsy-Nya Allah ada di atas air. Arsy-Nya Allah ada di atas air. Begitu juga hadis Imran bin Husain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu wa kana arshuhu 'alal ma' tsumma khalaqallahu samawati wal ard wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Ya, riwayat Imam Bukhari dari sahabat Imran bin Husain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum semuanya ada. Subhanallah. Ini sangat jelas sekali bahwasanya Allah itu sudah ada sebelum seluruhnya ada. Sebelum segala sesuatu ada. Iya. Kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu. Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ada di atas air. Tsumma khalaqallahu samawati wal ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in, dan Allah Subhanahu wa taala menulis takdir segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Ini ya, jenis yang pertama, yaitu takdir azali. Takdir yang kedua disebut takdir sa'adatil ibadi wa syaqawatihim. Takdir bahagia atau sengsaranya makhluk atau hamba. Kapan? Inda akhzillahil mitsaq ala bani Adam wa khalqi Adam. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada manusia dan ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dalilnya mana? Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 172. Surat Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari Nabi Adam dan keturunannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada seluruh manusia, ketika itu masih dalam bentuk ruh. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil perjanjian kepada seluruh manusia yang ketika itu masih dalam bentuk ruh. Kata Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Kata ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan itu, mereka semua serentak mengatakan, qalu bala syahidna, iya kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Iya. Kemudian antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ternyata nanti pada hari kiamat, ya kami lalai dari hal ini. Banyak orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Lalai dari mitsaq perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala telah ikat dengan manusia ketika itu. Di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditanya tentang ayat ini, surat Al-A'raf ayat 172. Iya. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa su'ila anha. Saya pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ditanya tentang masalah ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, khalaqallahu Adam summa masaha dhahrahu biyaminihi fastakhraja minhu dzurriyyatan faqala khalaqtu haula'i lil jannah wa bi amali ahlil jannah ya'malun summa masaha ala dhahrihi fastakhraja minhu dzurriyyatan
faqala khalaqtu haula'i lin-nar wa bi amali ahli nar ya'malun. Faqala rajulun ya Rasulullah fafimal amal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha idza khalaqa ar-rajul lil jannah ista'malahu ya'malu ahlul jannah. Ya, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Malik dalam Muwatta, Imam Abu Daud dalam sunannya, Imam Tirmidzi dalam sunannya, Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, dan Imam Hakim mengatakan sahihun al syarti Muslim walam yukhrijahu wa wafaqahu Az-Zahabi, disepakati oleh Imam Zahabi, dan Syekhul Islam mengatakan hadzal makna masyhur anin Nabi min wujuhin mutaaddidah, dan Syekh Albani menyatakan hadis yang sahih dalam silsilah hadis sahihah. Ya, dalam hadis sahihah, silsilah hadis sahihah nomor 115. Ya, kata Nabi SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah mengusap punggungnya dengan tangan kanannya. Kemudian keluarlah keturunan Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khalaqtu haula'i lil jannah, aku menciptakan mereka untuk masuk ke dalam surga. Wa bi amali ahlil jannah ya'malun, dan mereka mengamalkan amal-amal penghuni surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Nabi Adam alaihissalam. Fastakhraja minhu dzurriyyah, kemudian keluarlah dikeluarkan darinya keturunan Nabi Adam. Kemudian Allah mengatakan khalaqtu haula'i lin-nar, aku menciptakan mereka untuk masuk ke dalam neraka. Wa bi amali ahli nar ya'malun, sehingga mereka beramal dengan amalan penduduk ahli neraka. Kemudian ada seorang yang mengatakan, wahai Rasulullah, kalau begitu ngapain kita beramal? Kalau sudah ditentukan tempatnya, ini masuk surga, ini masuk neraka, apa yang kita beramal? Kata Nabi SAW, innallaha idza khalaqa ar-rajul lil jannah ista'malahu bi amali ya'malu bi amali ahli jannah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan seorang hamba masuk ke dalam surga, maka Allah akan mudahkan dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Oleh karena itu kita introspeksi diri, wahai saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain. Ketika kita ingin melakukan amalan penduduk surga, kita ini gampang apa susah? Iya, mudah atau sulit? Kalau misalnya kok kita sulit banget nih baca Quran. Mau baca Quran males, mau melakukan ibadah-ibadah yang lain males. Kalau kita sudah sadar tentang masalah itu, tinggal banting setir, paksa diri kita untuk melakukan amal ketaatan, paksa untuk puasa Ramadan, paksa. Kalau nggak dipaksa melakukan ketaatan, mau ngapain? Kan begitu. Saya sering katakan bahwasanya lebih baik kita ini dipaksa untuk masuk ke dalam surga, lebih baik jiwa ini dipaksa masuk ke dalam surga daripada sukarela masuk neraka. Lebih baik jiwa ini dipaksa masuk ke dalam surga daripada sukarela masuk neraka. Waliyazubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian takdir yang ketiga itu takdir umuri. Takdir umuri. Takdir umuri inda khalqillahi linnutfah fir rahim. Fayuqaddiru zukuratuha wa unusatuha wa ajaluha wa amaluha wa syaqawatuha wa sa'adatuha. Yaitu ketika Allah menciptakan nutfah dalam rahim. Ya, ketika penciptaan seorang bayi di dalam rahim ibu, bertemunya mani laki-laki dengan mani perempuan di dalam rahim, kemudian menjadi nutfah selama 40 hari. Kemudian setelah nutfah, maka dia menjadi alaqah, segumpal darah 40 hari. Setelah itu menjadi mudghah, yaitu segumpal daging 40 hari ketiga. Kemudian setelah itu diutus malaikat untuk meniupkan ruh. Ingat ya, ini ruh yang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan, bukan ruh bagian dari Allah, bukan. Ini ruh yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk setiap jiwa manusia. Untuk setiap jiwa manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tentukan laki apa perempuan. Tentukan ajal dan amalnya. Kapan dia meninggal, di mana dia meninggal, dalam keadaan apa dia meninggal, amalnya bagaimana, apakah dia melakukan amal-amal penduduk surga atau melakukan amalan penduduk neraka. Kemudian ditakdirkan dia nanti sengsara, menderita atau bahagia. Semua sudah ditentukan. Tetapi ingat bahwasanya kita memiliki kehendak. Allah Subhanahu wa taala berikan manusia kehendak
manusia tentu saja berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memberikan pilihan kepada manusia. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Siapa saja yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan kitab, Allah Subhanahu wa taala sudah utus para nabi dan rasul, tinggal ikuti. Tinggal ikuti. Ya, di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman, summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik, summa yab'atsullahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimat, wa yuqalu lahu uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyyun aw sa'idun." Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah menciptakan, mengumpulkan penciptaan kalian di perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan nutfah. Dalam keadaan nutfah. 40 hari pertama. 40 hari kedua dalam bentuk alaqah. Itu segumpal darah. 40 hari ketiga dalam bentuk mudghah. Kemudian berubah menjadi segumpal daging 40 hari ketiga. 40 kali 3 berapa? 120 hari kan? 120 hari itu sekitar 4 bulan. 4 bulan. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu hamil sudah 4 bulan, iya, sudah 4 bulan, itu biasanya sudah ada nyawanya. Sudah bisa didengarkan, ada denyut nyawanya, duk 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 gitu ya. Biasanya ada alatnya itu, pakai alat didengarkan, duk duk duk. Pakai alat USG ataupun yang lain ya. Ya, itu dalam ilmu kedokteran. Oleh karena itu para ulama menetapkan hukum kalau misalnya ada seorang wanita yang hamil keguguran kurang dari 4 bulan, berarti kan belum ada nyawanya ya. Maka tidak perlu mandikan, tidak perlu disolatkan, tidak perlu dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tinggal dikuburkan di kuburan di tanah apa saja. Yang penting tanah, supaya aroma bau amisnya tidak mengganggu manusia. Tapi kalau keguguran sudah lebih dari 4 bulan, sudah ada denyut jantungnya terdengar, sudah hidup berarti kan, maka dihukumi manusia hidup. Maka kalau keguguran lebih dari 4 bulan, ya harus dimandikan, harus dikafankan, harus disolatkan, dan harus dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Kemudian ditetapkan takdirnya, takdir umurnya dengan 4 hal: amalnya, rizkinya, ajalnya, bahagia atau sengsara. Itu ketika di dalam rahim. Yang keempat adalah takdir hauli, takdir tahunan. Kapan ditetapkannya? Fi Lailatul Qadar. Nah, ini di Lailatul Qadar. Yuqaddiru fiha kullama yakunu fis sanah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menakdirkan takdir hamba dalam setahun. Dalam waktu setahun. Setiap Lailatul Qadar. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan. Iya, ayat 3 sampai 4. Allah mengatakan Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi maksudnya apa? Dalam surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Inna anzalnahu fi lailatil qadar." Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Iya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Bukan tanggal 17 Ramadan. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, salah. Secara sejarah juga salah, secara dalil apalagi, kan begitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bukan tanggal 17 Ramadan, nuzulul Quran, kan begitu. Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Ya, ini takdir yang keempat. Takdir yang kelima, walaupun ini diperselisihkan oleh para ulama apakah ada atau tidak ya, sebagaimana dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa huwa ma yaqdillahu fi tadbiri syu'uni khalqihi fi kulli yaumin. Yaitu takdir yang Allah tetapkan untuk mengurus urusan makhluknya setiap hari.
takdir yaumi, harian. Ya, dalilnya firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulla yaumin huwa fi sya'n." Setiap hari Allah sibuk mengurus hambanya. Ya, Abu Darda radhiyallahu taala anhu, iya. Beliau menyebutkan dari Nabi SAW tentang firman Allah tadi dalam surat Ar-Rahman ayat 29. Kata Nabi SAW, "Min sya'nihi an yaghfira zanban wa yufarrija karban wa yarfa'a qauman wa yad'u akharin." Iya, di antara kesibukan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Yufarriju karban, melapangkan kesempitan. Iya, memberikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala yang punya solusi. Allah yang punya jalan keluar. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarfa'u qauman, Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebuah kaum, derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, derajat mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'u akharin, dan Allah juga merendahkan sebagian kaum yang lain. Karena mereka enggak mau taat, mereka kufur, mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Allah rendahkan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal oh iya, ini sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai takdir kauni. Orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan tinggikan derajat mereka di dunia maupun di akhirat. Yang hak Allah akan perlihatkan kepada manusia. Yang batil Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan juga. Allah akan berikan singkap kepada manusia. Ini nih yang salah. Ini nih yang benar nih. Allah Subhanahu wa taala akan singkap. Dan ingat bahwasanya Allah tidak tidur. Iya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Iya, Allah Subhanahu wa taala bil mirsad. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud allazina jabu sakhra bil wad wa fir'auna zil autad allazina tagaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fa sabba alaihim rabbuka sauta azab inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Rabbmu selalu mengawasi. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Bukan hanya 12 jam, 24 jam. Allah nggak tidur, Allah nggak ngantuk, Allah nggak capek, Allah nggak lelah. Iya, Allah maha sempurna sifatnya dari segala sisi. Ya, jangan khawatir, Allah akan perlihatkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Iya, yang batil itu batil, Allah akan perlihatkan. Ya, ini takdir. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala, wa hadza takdir al-yaumi tafsilun min at-takdir al-hawli wal hawli tafsilun min at-takdiril umuri likulli insanin wal umuri tafsilun min at-takdir al-umuril awwal inna akhdhil mitsaq wa hadza at-takdiru tafsilun min at-takdir al-azali allazi fil lauhil mahfuz. Ya, beliau menukil perkataan Imam Al-Hakami dalam Ma'arijul Qabul bahwasanya takdir yaumi merupakan rincian dari takdir tahunan. Takdir tahunan merupakan rincian dari takdir umur setiap manusia. Dan takdir umur merupakan rincian dari takdir umur yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan manusia dalam bentuk ruh waktu itu. Dan takdir ini merupakan tafsil dari takdir azali yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi takdir itu ada 5 dan semuanya wajib kita imani. Walaupun yang kelima ini takdir yaumi diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak ada yang mengatakan ada. Ya, Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dengan rukun iman yang 6 seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas iman, diberikan tasbit, pengokohan, ditetapkan istiqomah di atas Islam, di atas iman sampai akhir hayat, sampai ajal menjemput. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.